Halo, selamat sore, selamat datang di Ari Autovlogger. Dan hari ini hari Selasa, tanggal 12 April tahun 2022, jam berapa nih? Jam 3:53 sore. Jadi jam 4 kurang 10-an lah ya. Dan berangkat dari kawasan Fresh Market Cikunir, Bekasi, saya akan menuju ke Syahid Sudirman Center, dan kita sekarang sudah berada di kawasan Fresh Market. Yang jualan juga udah banyak. Ini sore dikit udah nggak bisa lewat. Ya, ini adalah bulan puasa hari 10 atau memasuki 10 hari kedua. Nah, ini kan banyak yang mampir-mampir gitu ya, beli takjil gitu. Nah, ini dia. Banyak ya yang di kawasan Fresh Market ini, di Fresh Market ini yang jualannya ada martabak, ada makanan Korean street segala macam. Sudah lengkap pokoknya di Fresh Market ini. Jadi kalau mau cari makanan tajil dan segala macam itu ada semua. Nggak promosi ya. Dan sekarang sudah masuk ke Jalan Dr. Ratna. Hari ini cukup cerah, tapi di belakang saya di kawasan, mungkin di kawasan Bogor sekitarnya sudah mendung. Di depan saya ini yang ke arah Sudirman, pusat kota lah gitu ya, itu sudah mulai masih cerah gitu. Dan ini adalah perempatan yang sangat sibuk di Jalan Ratna. Perempatan Haji Seman namanya. Moga-moga hari ini nggak ada demo, dan saya juga lihat tadi di Maps cukup lancar di tol dalam kota. Jadi saya memutuskan untuk lewat tol dalam kota. Iya, cukup cerah ya ini ya. Depan saya ini ada kayaknya tukang AC nih. Ciri-cirinya memang bawa tangga gitu. Ini ada bandar es. Jadi sangat banyak yang jual takjil di pinggir-pinggir jalan sini, di Jalan Ratna. Ini masih jam 4 kurang gitu. Jadi nah, ini Jalan Ratna nih, salah satu contohnya seperti ini. Apa ya namanya, sangat sempit ya. Jadi kalau ada yang berhenti kayak tadi, apalagi yang kendaraan berbentuk truk ya, jenis truk itu ya lumayan menyita badan jalan gitu. Jadi kemungkinan besar bisa tersendat lah arus lalu lintasnya. Oh, ini Jalan Ratna. Dan di sini kalau Superindo ini kalau hujan ada genangan sedikit, jadi jalannya itu jadi bolong-bolong. Jadi ciri-cirinya gitu ya, kalau mengamati bahwa ini daerah banjir atau enggak, itu jalannya bolong-bolong gitu. Itu artinya kalau hujan tuh pasti tergenang gitu ya. Ya, arus lalu lintas juga sudah mulai ramai ya ke arah lawan arah saya ini. Jadi kalau lawan arah saya ini berarti mereka pulang. Dan biasanya dekat jam 5 sore kayak kemarin tuh saya lewat sini hari Sabtu.
Jam 5 sore itu udah macet sampai ke sana tuh di Anur gitu. Untuk waktu itu saya bawa motor, jadi wow, cukup ini ya, cukup lega gitu. Jadi kayak orang bawa motor itu kayak orang bahagia di atas penderitaan orang lain kalau lagi macet gitu maksudnya. Jadi kita bisa jalan, mereka mobil nggak bisa jalan gitu. Kayak orang mau mudik gitu ya, mau mudik itu kan kadang-kadang ada yang beranggapan suka naik motor kalau nggak ada keluarga ya. Wow, ini Fordnya gede banget itu. Ini ada mobil apa ini? Civic 480 Grand Civic Nova. Keren ya. Itu dari zaman saya muda. Ya, jadi ketahuan nih umurnya ya. Angkatannya jadi ketahuan. Jati Bening SS Camang lancar. Oke. Terus ini jalan sini udah jelek ini. Memang harus segera diperbaiki. Ini pasti kalau lagi volume kendaraannya lagi banyak, ini pasti macet karena semua kendaraan lewat situ tadi pelan-pelan gitu. Ini juga nih pada bolong-bolong. Ya semoga segera diperbaiki oleh siapa ya ini ya? Jasa Marga mungkin ya. Ya ini tanggal 12 April, di atas saya ini udah terpasang ya, terbentang jalur kereta cepat KCIC gitu, Jakarta Bandung. Ya kita bayar tol dulu ya. Sini bayar tol 4.000. Ya sudah bayar tol, kita masuk ke jalan tol Jakarta Cikampek arah Jakarta. Ya hari cukup cerah banget ya, cenderung panas ini. Wow, ini sudah terbentang pemasangan girder namanya atau apa ya? Girder itu mungkin namanya gitu lah ya. Kalau saya baca-baca di koran kayak gitu sih. Pemasangan girder udah sampai sini. Wow, ini cepet banget ya. Moga-moga dikebut gitu. Semua dikerjakan dengan baik sehingga nanti tepat waktu bisa digunakan. Kereta cepat Indonesia Cina KCIC. Nggak tahu sekarang namanya apa ya. Sekarang namanya kereta cepat Jakarta Bandung. Ya semoga bisa dilanjutkan terus sampai Trans Jawa gitu ya. Kalau sampai jadi kayak Trans Jawa gimana? Berapa tiketnya gitu? Ya mungkin tiketnya juga udah mahal. Ya, nggak tahu juga sih. Kalau banyak peminat, mungkin
kalau di Bandungnya juga diatur dengan baik sehingga orang nyaman pulang pergi Jakarta Bandung, oke lah gitu. Nah ini dia nih, ruang bawah tanah mungkin ya, ini daerah ini. Nggak tahu nanti di gedungnya kayak apa gitu. Ruang bawah tanah kereta, jadi subway gitulah. Tapi kayaknya sih nggak mungkin di situ nanti ada stasiun ya, mungkin. Ya kecepatan sekitar 60-70 berarti so-so lah ya, jadi nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat juga. Jadi kalau di jalan tol ini kan memang harus kecepatan juga harus diperhatikan, karena orang itu yang lewat sini pasti jalannya pengennya cepat. Kalau misalnya lambat-lambat masih ya banyak yang marah-marah ya gitu. Makanya disarankan di rambu itu kecepatan minimal dan kecepatan maksimum. Kalau maksimum itu 100, kecepatan minimum 60. Jadi di jalan tol ini nanti sudah dipasang kamera ETLE yang memantau kecepatan kendaraan, sehingga nanti kalau melanggar kecepatan maksimum akan kena tilang elektronik. Ya moga-moga alatnya nggak salah. Orangnya juga harus nurut gitu ya. Nanti namanya teknologi ya, bikinan orang gitu ya, sesuai dengan kecepatan, tapi ternyata salah gitu ya, salah ya. Moga-moga enggak, moga-moga lebih baik gitu. Jadi memang untuk penegakan hukum yang betul. Ya di vlog ini saya menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza 1.3G tahun 2008. Ya so far mobil ini sangat menunjang sekali. Kegiatan-kegiatannya cukup membantu lah. Namun mobil ini memang sangat diminati ya oleh masyarakat Indonesia. Bayar tol dulu 10.500 di tol dalam kota. Wah sampai sini kok mendung ya. Ya kembali ke pembicarakan mobil itu memang harus dirawat. Kalaupun tua itu ya masih sangat enak dipakai. Ini kita masih sampai masuki tol dalam kota ini, kita masuk ke daerah Cawang Interchange atau Simpang Susun Cawang. Dan sejauh ini masih sesuai dengan informasi di Google Maps. Kalau di jalur ini masih hijau, masih lancar, dan semoga lancar terus sampai Semanggi. Dan nggak ada demo kayak kemarin gitu ya. Jadi banyak lalu lintas dialih-alihkan gitu. Ya kita masuk di Cawang Interchange, sudah di dua jalur ini. Jadi
Jadi kalau ada yang pakai bahu jalan pasti macet kalau lewat sini. Ya, ini adalah pertemuan dari arah Bekasi dan arah Bogor, dan di sini ketemu di 3 jalur. Kalau pagi atau bukan pagi ya, kalau volume kendaraan banyak itu sudah pasti macet. Ya, namanya juga arus, pertemuan arus ya. 2 jalur jadi 3 jalur. Kalau dihitung-hitung ya 4 jalur jadi 3. Bottleneck sih, betul, bottleneck. Dan mendadak ini suasana langsung redup. Keren juga ya. Cuaca langsung redup. Nah, kita lewat di kawasan gerbang tol Cawang. Gerbang tol Cawang ini memang gerbang tolnya itu memakan bahu jalan ini. Memakan bahu jalan, jadi kalau misalnya banyak yang pakai bahu jalan dari misalnya di VIP atau dari pelanggar bahu jalan sendiri gitu kan, itu akan sangat mempengaruhi arus lalu lintas karena bikin bottleneck gitu ya. Jadi apa ya, jadi kita membicarakan apa nih, bahu jalan nih. Belum ada contohnya sih, harus macet dulu karena bahu jalan ini kalau lagi nggak macet ya orang tertib gitu. Biasanya kalau lagi arus lalu lintas macet, orang pada melanggar bahu jalan karena pengen cepat gitu. Ya, cuaca makin redup, mungkin mau hujan ya. Ini udah sore juga, jam sampai sini ini di flyover Pancoran tadi. Di sebelah kiri kita adalah flyover di Pancoran. Yang turunnya itu di mana? Di depan Smesco lah salah. Ini sampai sini udah jam 4 lebih 10. Jadi cukup cepat ya, tadi jam 3.53 sampai sini jam 4 lebih 10. Jadi sekitar apa namanya, 20 menitan ya sampai sini. Dari kawasan Cikondur sampai sini tadi kita 20 menitan ya. Oh, 15 menit nih, 15 menit sekitar ya. Ya, cukup cepat dan ini sudah mulai redup juga. Mau hujan mungkin ya. BMW 740 Li cukup besar, cukup panjang, BMW seri 7, dan di depan sana sudah tersendat ya. Kalau tersendat sih kita harus di sebelah kiri ya jalannya. Jasa Marga ya, tersendat di sini. Ini VW Golf.
VW Golf. Jadi kalau kita mau membuktikan ya bau jalan, pengaruh bau jalan terhadap ketersendatan di bau jalan, di badan jalan ya, ini pas lagi macet gini nih. Ini di belakang saya udah banyak yang masuk bau jalan. Polisi. Nah, di belakangnya udah ada yang ekor tuh. Wah, arteri juga udah macet. Ya, sesuai dengan keputusan ya. Keputusan, semoga ini keputusan yang betul dan tepat. Dan memang tepat. Walaupun di apa namanya? Ini mungkin pintu keluar Semanggi yang macet ya. Cukup panjang ya di arterinya. Itu lumayan. Oh, ini yang ke arah mana? Ke arah Selipi ini kayaknya yang macet. Moga-moga nggak pengaruh dari orang-orang yang mau keluar Semanggi kayak saya gini. Dan ini adalah hari genap. Hari genap, jadi mobil saya bisa masuk ke Semanggi, ke arah Sudirman, Tamrin. Wah, macet. Biasanya macet ini dari Blok M. Jadi dari Blok M itu, yang ke arah Blok M maksud saya, banyak yang tersendat gitu. Jadi kalau gini kan jadi dua arah nih, dua jalur maksud saya, yang mau keluar Semanggi ini. Saya biasanya memilih jalur yang paling kanan. Kenapa? Karena itu yang paling aman. Kalau misalnya dapat nih masuk ke jembatan Lingkar Semanggi arah Tamrin, arah Bundaran HI, beruntung. Tapi kalau nggak dapat ya sudah, kita masuk ke jembatan Semanggi yang lama. Cuma di situ kalau kelemahannya ketemu arus yang ke arah mana, Bekasi, yang mau muter balik gitu, muter balik ke arah dari mana, dari Blok M ke Subroto yang ke arah mana, Bekasi gitu. Kelemahannya di situ. Tapi semoga ini bisa dapat nih, bisa dapat apa namanya, masuk ke jalan jembatan Lingkar Semanggi. Karena ini biasanya dua jalur kiri itu, dua jalur tuh macet karena tersendat, terhambat arus yang ke arah Blok M gitu. Dan kadang-kadang juga bis ngetem, oh ya taksi ngetem, atau bis berhenti yang dari keluar tol Semanggi ini berhenti. Oh iya nih yang ke arah Selipi macet. Nggak tahu ya apa ada demo lagi, tahu nih. Ya nggak dapat. Jadi saya mau lewat
Semanggi. Nggak dapet. Padat ya, bener-bener padat. Ya lewat sini nih, di jembatan Semanggi yang lama. Dan biasanya kalau lewat sini kita terhambat oleh arus yang dari Blok M mau muter lewat jembatan Semanggi ke arah Jalan Gatot Subroto yang arah Bekasi. Tapi ini enggak ya, alhamdulillah enggak. Oh ada motor ketangkep tuh. Itu motor dari mana ya? Ya, ini dia. Kita masuk dari sini. Hyundai Palisade. Lagi ngetren ya dia. Nggak tahu deh itu ngetren karena apa? Apakah dulu yang pernah kecelakaan ditimpa kontainer apa gimana ya, nggak tahu nih. Ini memang mahal sih itu mobilnya, sekitar 1 miliar lebih. Tapi memang gede, mantep gitu ya, produk Hyundai. Hyundai lagi apa ya, hype gitu ya. Jadi kayak kemarin di mana, di pameran IMS Hybrid 2022 itu apa namanya, Hyundai punya experience tempat untuk test drive sendiri ya. Jadi dia seperti dulu apa guling gitu ya. Hyundai Experience Car, apa ya namanya? Ya, kita sudah sampai di kawasan Said Sudirman Center. Ini adalah pintu masuknya. Di sini ada jalan tembus ke sana, ke arah Mas Mansur. Tapi saya nggak tahu ini terbuka untuk umum atau tidak. Kayaknya sih terbuka untuk umum ya, jam-jam tertentu. Tapi ini para pegawainya sudah mulai pulang kantor. Yuk. Iya, kita sudah masuk. Dibayar parkirnya 5.000 ya kalau di sini. Oke, terima kasih semua sudah menemani saya perjalanan dari Fresh Market Cikunir menuju Said Sudirman Center. Dan Anda silakan untuk like jika Anda suka dengan video ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe supaya channel ini cepat berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Oke, dan jangan lupa untuk komen ya, supaya kita lebih ada interaksi. Oke, see you next video, bye bye. Mau parkir di sini, yo.